Nama saya Joseph Henry Gumulia dan saya asal dari Makassar. Saya punya seorang istri namanya Goweni, ya. Tapi karena udah menikah dengan saya, namanya Weni Gumulia, karena fam kami Gumulia ya. Dan saya punya dikaruniai seorang anak, Ivan Hendrik Gumulia. Saya beri nama, jadi nama saya sebenarnya KTP Hendrik Gumulia. Dan ketika saya memberi nama anak saya, Ivan itu pemimpin. Dan waktu tadinya biasanya kan Ivan Gumulia. Tapi waktu dia lahir, Tuhan bilang, pakai namamu di belakang. Saya tanya, Tuhan kenapa? Sebab nama itu punya arti. Dan Tuhan mau seperti tema kita, membangun warisan ilahi. Amin. Amin. Sepanjang hari ini anak saya youth pastor, seorang bisnisman tapi dia youth pastor juga di gereja, seorang pengkhotbah yang menurut jemaat dan banyak orang lebih bagus dari papanya. Dan saya bersyukur akan hal itu, berarti berhasillah apa yang kita turunkan buat anak-anak kita. Amin. Dan terima kasih buat Pak Ruben sekali lagi bersama Ibu dan seluruh pemimpin di gereja, seluruh para pelayan. Dan terima kasih buat pagi hari ini. Tema kita membangun warisan ilahi. Bolehkah saya turun membangun warisan ilahi? Ketika saya diberi tema ini, saya bilang wow, ini tema yang begitu luar biasa. Kata membangun saja itu tidak pernah dilakukan dengan kebetulan. Membangun sesuatu itu harus disengaja. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun warisan ilahi dalam hidup kita, dalam gereja, dalam keluarga, itu artinya harus dibangun dengan sengaja. Amin. Bangunan ini dibangun tidak tiba-tiba jadi bim salah bim, tapi harus dari fondasi digali sekian dalam dan harus dibangun, dikerjakan tahapan demi tahapan, saudara. Dan saya percaya visi ini dari Tuhan buat bulan Juni ini dan diberikan kepada Bapak Gembala Saudara karena beliau rindu benar-benar agar generasi dan semua jemaat benar-benar menikmati warisan ilahi dari Tuhan Yesus. Amin. Warisan ilahi dari firman Tuhan dan warisan ilahi juga dari Bapak rohani saudara, dari gembala saudara. Nah, hari ini sepanjang 3 kali khotbah, 3 kali tema yang berbeda, jadi saudara bisa lihat nanti di saudara bisa ikut ibadah sebentar atau sore juga kalau saudara inginkan buat hal itu. Baik, saya akan masuk pelan-pelan. Warisan ilahi itu bukan warisan secara jasmani. Satu kali saya bicara kepada anak saya, nak, papa karena kamu anak saya, maka otomatis, apalagi anak cuma satu, sekarang dia sudah menikah, saya sudah punya anak perempuan, yaitu Karina, dan kau akan mewariskan hotel itu, rumah makan dan aset yang lain. Tetapi tentang warisan ilahi itu adalah warisan yang dari Tuhan. Warisan rohani yang harusnya itu turun kepadamu. Harusnya itu turun juga kepada jemaat. Tetapi kalau caranya, kalau kita kurang menginginkan warisan itu, maka warisan itu akan pergi ke orang lain yang menginginkan itu. Jadi saya beri fondasi untuk khotbah yang pertama ini, betapa pentingnya warisan ilahi.
Betapa pentingnya warisan ilahi. Kita lihat Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Saya ingin kita melihat satu kehidupan, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana bapak orang beriman menurunkan warisan ilahi itu kepada anak-anaknya. Karena sebelum Abraham tidak ada warisan ilahi yang diturunkan. Nuh tidak menurunkan warisan ilahi sekalipun dia buat batra. Ya, ada banyak Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan, tidak menurunkan warisan ilahi. Jadi warisan ilahi itu pertama kali dikenal zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa itu warisan ilahi? Pengenalan akan Tuhan. Satu kali Abraham bicara sama Ishak bilang begini, kenali Allah ayahmu. Saya ngomong sama anak saya, semua warisan di bumi itu sifatnya sementara. Tapi inginkan satu hal yang dimiliki keluarga kita sebagai keluarga hamba Tuhan. Papa saya seorang gembala sidang juga hamba Tuhan. Jadi kami keluarga hamba Tuhan. Dari papa saya sebelumnya Kedar dan terima Yesus. Dan itu menurun kepada saya dan hari ini kepada anak saya juga. Dan apa itu warisan di keluarga kami? Seperti kata Abraham, kenali Allah ayahmu. Kenali Allah ayahmu. Kalau saudara ingin belah hati dari gembala saudara, maka dia akan bicara seperti Abraham, yang dia rindukan keluarga, istri, anak-anak, dan semua jemaat. Dia berkata, kenali Allah ayahmu. Ruben. Itu yang dirindukan. Amin. Karena kalau saudara punya fondasi untuk mengenal akan Tuhan. Paulus berkata, yang ku kehendaki di Filipi 3 ayat 10 adalah mengenal akan Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan akan penderitaannya, bersatu dalam kematiannya. Filipi dia tulis di usia yang sudah tua. Dan dia berkata, kenali Allah ayahmu. Baik, saya tolong Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham. Oke, saya terima kasih. Saya baru ingat. Akulah Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ditulis, akulah Allah Abraham. Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Firman ini turun kepada Yakub. Tuhan melihat Yakub karena pengenalan. Ada berkat warisan yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Jadi saya mau berkata, kalau saudara ada di tempat yang tepat, saudara bukan hanya sekedar bergereja, sekedar beribadah. Itu baik. Tapi saya pakai kata sekedar, agar saudara bisa melihat ada sebuah hal yang jauh lebih penting juga, yaitu warisan ilahi. Kalau saudara ada di tempat yang tepat, gembala yang seperti ini, yang menginginkan saudara menerima warisan, maka iman dari gembala saudara, ketika Yakub diberkati itu oleh karena Ishak. Anak saya selalu bilang begini, saya sadar betul bahwa saya diberkati bukan karena saya, tapi oleh karena ada neneknya. Jadi anak saya itu dekat sekali dengan omanya. Dari kecil dia suka sekali dapat nasihat.
Bahkan sampai hari ini setiap minggu itu 2 atau 3 kali pergi makan bersama. Khusus. Dan saudara, dia berkata, itu karena papa. Anak-anak muda, jangan pernah lewatkan warisan yang ada di keluargamu. Pak, orang tua saya belum terlalu cinta Tuhan. Kalau mata rohanimu bisa melihat, maka akan ada warisan, kau tidak melihat kekurangannya. Ada hal yang positif yang bisa kau ambil. Tapi sayangnya anak-anak muda ketika dia merasa dia lebih hebat, dia merasa bahwa itu dari dia. Enggak, saudara. Ada berkat yang saudara tidak lihat. Ada lutut yang berdoa dari Bapak Gembala saudara. Dari hamba-hamba Tuhan, dari pelayan Tuhan. Yang berdoa setiap pagi, setiap malam, setiap kali Tuhan minta. Agar dia menurunkan berkatnya atas hidup saudara. Itu warisan, saudara. Next, ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saya tahan sebentar. Berkat ini bukan hanya kepada Yakub. Firman yang sama diturunkan kepada Abraham. Firman yang sama diturunkan kepada Ishak. Firman yang sama diturunkan kepada Yakub. Betapa powerful. Jadi ini yang dikatakan sengaja untuk dibangun. Seringkali orang berpikir bahwa visi itu bisa berubah. Tapi saya mau berkata warisan itu akan turun-temurun. Amin. Dan berkat Tuhan di setiap generasi itu saudara bisa turunkan dalam kehidupanmu. Dan saya berdoa bahwa gereja ini bukan hanya berhenti pada Pak Ruben, tapi akan menurun kepada anak-anak dan anak-anak rohani. Saya berdoa itu akan menurun kepada seluruh Sumatera Utara. Amin. Amin. Membangun warisan ilahi. Dikatakan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Wow. Olehmu, oleh saudara, semua kaum di bumi. Ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan bukan hanya mewariskan. Ada banyak orang begini saudara. Tuhan berkati hidupku. Tapi berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bunyinya seperti ini. Melaluimu. Bahasa Indonesia berkata olehmu. Tapi bahasa Inggrisnya through you. Melalui engkau. Semua kaum di bumi ini mendapat berkat. Saya ingin memberi sebuah contoh. Israel itu penduduknya tidak sampai 3% dari bumi. Tapi 3% ini menguasai 70% lebih keuangan. Amerika, Eropa, bahkan di China. Penemuan-penemuan yang besar, teknologi kemajuan, itu di belakangnya, itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka benar-benar mewarisi melaluimu bangsa-bangsa diberkati. Jadi mari naikkan iman saudara. Jangan hidup hanya untuk kepentingan saudara. Tapi begitu saudara mengerti maksud ini, saya harus menjadi berkat. Maka tiba-tiba vision itu engkau temukan. Saya beritahu anak saya, jangan hanya buka bisnis, jangan hanya buka restoran, buka hotel, tapi apa yang akan Tuhan lakukan lewat itu. Kalau Tuhan temukan melalui perusahaan itu,
Melalui restoran itu, engkau menjadi saksi. Ada ibadah di sana, ada saksi Kristus, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Maka saya mau berkata satu hal, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Saudara ditempatkan di pekerjaan, engkau akan berbeda dengan orang kalau saudara selalu ingin jadi berkat. Orang lain malas kalau tidak ada amplopnya. Umpama saudara PNS, tapi saudara berbeda. Ada ucapan syukur, tidak ada. Saudara tetap melayani. Kenapa? Kau mau jadi berkat. Kau selalu menolong orang lain. Tidak pernah mempersulit. Ini orang yang mengerti visi. Ini orang yang mengerti panggilannya. Di mana Tuhan ditempatkan? Di dalam keluarga. Saudara selalu ingin jadi berkat. Jadi berkat buat suami, jadi berkat buat istri, jadi berkat buat anak. Terlebih anak kepada orang tua. Kenapa? Karena saudara mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau begitu, apakah secara otomatis berkat itu turun? Kejadian 27 ayat 1 sampai ayat 1 saja. Kejadian 27, saudara bisa baca perikopnya itu terus. Ishak ini punya dua orang anak. Anak yang pertama adalah Esau dan anak yang kedua adalah Yakub. Menurut warisan, hak kesulungan itu harusnya turun kepada Esau. Kenapa hak kesulungan ini penting? Karena aturan bangsa Israel, hak kesulungan ini akan membuat dia mendapatkan warisan ganda. 2 kali lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Tetapi Esau yang harusnya mendapatkan itu. Dan Ishak sebenarnya suka kepada Esau karena dia mengerti akan kesukaan ayahnya. Tetapi di sisi Esau, kalau saudara baca, Esau tidak begitu menghargai hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Secara rohani, itu adalah warisan rohani. Ada banyak orang Kristen, tapi dia tidak begitu menghargai hal-hal yang rohani. Wah, ibadah, wah, latihan, sekedarnya saja. Wah, ibadah datang sekedarnya. Saya capek, saya lagi pusing. Saudara, orang yang seperti tidak menghargai, tidak menginginkan perkara-perkara rohani, itu orang yang tidak bisa menerima hak kesulungan. Tapi Yakub berbeda. Mari kita lihat dulu. Kejadian 27 ayat pertama, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku. Sahut Esau, ya bapak. Lanjut sampai ayat yang keempat saja. Setelah berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Ayat yang ketiga, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Ayat 20, ayat 4, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Garis poin, agar aku memberkati engkau. Saya belajar banyak hal dari firman ini. Ada banyak orang ingin berkat Tuhan lewat pemimpin, tapi dia tidak tahu bagaimana menyenangkan hati pemimpin. Ada banyak orang ingin berkat rohani, hak kesulungan dari Tuhan, tapi dia nggak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ishak sungguh-sungguh meminta kepada Esau, olahlah bagiku makanan. Karena waktu dia makan, hatinya senang. Sebenarnya saat itulah dia menurunkan berkat. Kalau hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani sungguh-sungguh, hidup kudus di tengah orang lain,
hidupnya bersinah. Di tengah orang lain hidupnya terus jatuh ke dalam dosa. Tapi engkau mau tidak seperti orang lain, ditaat orang lain narkoba. Tapi engkau tahu hidupmu sudah dipanggil untuk melayani. Dan kau menjaga hidupmu itu. Saya percaya orang yang seperti itu akan mendapat warisan. Amin saudara. Amin. Karena seperti itulah hidup untuk Tuhan, menyenangkannya. Saudara tahu, satu kali diminta untuk memberi makan. Dan waktu diberi makan, Ribka mendengar. Apa yang Ribka lakukan? Ribka menyuruh Yakub membuat baju berbulu-bulu. Dan kemudian singkat cerita, Yakublah yang diberkati. Karena sebelumnya Esau sudah menjual hak kesulungannya dengan yang kita kenal semangkuk kacang merah. Ada banyak orang kurang menghargai perkara-perkara ilahi, perkara-perkara rohani, sehingga dia menjual. Ada orang yang menjual hak kesulungannya dengan pergi dengan pria yang lain, dan akhirnya dia menyesal. Saudara, jangan berbaliklah kepada Tuhan, dan kemudian carilah Tuhan kembali sungguh-sungguh. Tangannya selalu terbuka buat saudara. Kasihnya lebih besar daripada dosa kita. Kalau dulu engkau jauh dari Tuhan, Pak, hidupku ini kacau sekali, Pak, hidupku ini jauh dari Tuhan. Saya juga saudara. Saya pernah jatuh dalam narkoba, saya pernah jatuh dalam seks bebas, punya banyak cewek. Padahal anak pendeta paling nakal itu saya nggak malu bicara ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Tapi saya ingin berkata, waktu kau berbalik sungguh-sungguh, Tuhan membuka tangannya. Dia tidak jauh saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini, biar Tuhan memelukmu. Dan buatlah keputusan pagi hari ini. Berkata Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh kembali kepadamu. Saudara, belajar untuk menghargai perkara rohani. Putuskan semua hal yang membuat engkau kehilangan berkat rohani. Pertemananmu, sosial media saudara, kalau saudara tidak kuat untuk orang messenger saudara, masuk ke sekarang zaman ke IG saudara, ke zaman itu nggak usah pakai itu, saudara blok saja supaya tidak ada hal yang lain. Saudara tidak kuat untuk lihat YouTube yang ini, saudara buang, nggak usah pakai YouTube dulu untuk sementara, atau saudara blok dan hanya untuk hal-hal tertentu. Saudara mesti sengaja membangun dirimu, sengaja membangun warisan ilahi di diri saudara. Makanya saya suka sekali kata membangun ini. Karena ada banyak orang ingin warisan ilahi tapi dia tidak membangunnya dengan sengaja. Dia tetap bergaul dengan orang-orang yang pencemooh, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang lama. Saya punya anak rohani, dia jatuh dalam homoseksual. Dan saya berkata, ada satu jalan untuk kamu. Lepaskan dirimu dari pergaulan itu. Saya bawa dia datang ke kota Makassar, nyembah Tuhan sama-sama, layani Tuhan. Hari ini dia menjadi hamba Tuhan dan sudah punya 2 orang anak. Saudara, dan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Mesti disengaja saudara. Amin. Ada beberapa hal yang poin yang penting. Bahwa iman yang dimiliki Abraham itu tidak berhenti ketika dia meninggal. Tapi dilanjutkan oleh Ishak anaknya. Sehingga Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak. Itu tidak berhenti di Ishak, bahkan juga Allah Yakub. Yang harusnya Allah Esau, tapi Allah Yakub, karena Yakublah yang menginginkan berkat rohani. Saya berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun orang kehilangan warisan rohani, tidak ada satupun orang
yang kehilangan berkat rohani atas hidupnya. Saya berdoa saudara sungguh-sungguh setelah menerima firman ini engkau berbalik dengan Tuhan dan engkau mau berkata, Tuhan, aku mau warisan ilahi. Waktu saya nakal satu kali Tuhan bicara dan dia berkata, kalau kau tidak menginginkan warisan rohani, aku akan berikan kepada adikmu. Wow, semua adik saya pemburu Tuhan, saudara. Mereka rohani, mereka luar biasa. Lebih baik dari saya. Jadi kalau dipilih kami 5 bersaudara, siapa yang akan jadi gembala, jadi hamba Tuhan? Gak mungkin saya. Tapi ketika firman Tuhan turun, saya berkata, Tuhan, aku gak mau jadi Esau. Aku mau seperti Ishak yang menerima warisan. Seperti Yakub. Saya bertobat, saya menangis. Tuhan beri aku satu kali lagi kesempatan. Sejak itu saya tanggalkan semuanya. Dan Tuhan yang memampukan untuk itu. Poin yang berikutnya adalah Tuhan membutuhkan orang-orang pilihannya di setiap generasi. Tujuannya apa? Agar rencananya berjalan dengan baik. Jadi pastikan diri saudara adalah orang-orang yang dipilih di generasi ini. Pastikan diri saudara di hati Bapak Gembala saudara, inginkan daerah-daerah, kabupaten-kabupaten, ada gereja di sana, ada cabang di sana, ada anak-anak rohani di sana. Pastikan adalah saudara menjadi bagian pelayan-pelayan Tuhan yang dipersiapkan untuk hal itu. Di samping gereja ini akan terus bertumbuh, berkembang. Tapi dia punya kerinduan untuk mempersiapkan saudara. Saudara, saya melihat itu walaupun kami ngobrol belum terlalu panjang, tapi saya melihat hatinya akan hal itu. Poin berikutnya adalah dibutuhkan orang-orang yang taat kepada Tuhan untuk mengikuti tuntunan di generasi. Jadi kalau saudara ingin mendapat warisan ilahi, mintalah pagi hari ini, beri aku hati yang taat untuk melakukan. Beri aku hati yang taat sudah Tuhan. Jangan seperti Esau, hatinya tidak taat dan tidak menghargai berkat rohani. Poin berikutnya, tujuan hidup Ishak tidak boleh melenceng dari tujuan hidup Abraham, pemimpin dan bapaknya. Karena visi itu diturunkan. Visi yang besar itu diturunkan, saudara. Yaitu apa? Mengenal Allahnya. Sehingga Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya berdoa, saudara dikenal sebagai murid-murid Kristus. Saya berdoa, saudara dikenal sebagai orang yang diurapi Tuhan. Orang melihat Kristus, Kristus kecil, berjalan di tengah-tengah Brastagi, Medan, Tanah Karos, Sumatera Utara, dan seluruh Sumatera dan Indonesia. Kenapa? Karena ada urapan yang sama, ada pemakaian Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir atas saudara. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yakub menangkap pesan firman ini. Bukan hanya Abraham dan Ishak, Yakub. Sayang sekali Esau tidak menangkap itu. Bahkan Tuhan bicara, menegur Esau di Maleahi. Dia membenci Esau dan mengasihi Yakub. Saudara jangan pernah menganggap remeh hak kesulungan. Jangan pernah menganggap remeh warisan ilahi dalam hidupmu.
Karena itu akan menentukan masa depan saudara. Jangan pernah menganggap remeh perkara-perkara rohani. Karena saudara harus tahu, itu akan menentukan masa depan hidupmu dan anak-anak saudara. Jangan hanya berikan uang, jangan hanya berikan yang lainnya. Tapi ajari mereka untuk mengenal akan Tuhan. Poin yang berikutnya, warisan itu bicara saudara harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya berkata kepada anak saya, dia cukup baik, dia tidak seperti papanya. Dia sekolah di Melbourne, bahkan teman-temannya tinggal dengan perempuan lain, bergaul. Dia enggak, dia menjaga hidupnya. Tapi waktu setelah saya kuliah, saya berkata sama dia, Ivan, Papa bahagia kah? Engkau sungguh-sungguh bersekolah, tapi satu hal yang Papa minta, apa itu? Kau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jatuh cinta dengan Tuhan. Dia berkata, kan saya fine-fine saja Papa. Iya, tapi itu enggak cukup. Kau benar-benar harus kenal Tuhan dan punya hubungan pribadi. Awal-awal dia minta perusahaan, Pak, sudah saya gantikan Papa. Tapi Tuhan berkata belum. Tapi ketika dia jatuh cinta dengan Tuhan, di kamar doa tiba-tiba Tuhan berkata, ini waktunya, engkau percayakan. Dan benar, di tangan dia, itu menjadi tambah besar perusahaan. Semakin diberkati. Tapi harus engkau melihat kapan waktunya. Karena kalau dia belum siap, dia tidak akan mengenal Tuhan. Jadi biarkan dia mengenal Tuhan lebih secara pribadi. Barulah kemudian warisan itu. Biarkan dia punya hubungan pribadi. Mendengar Tuhan dan dia senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya dengar ceritanya pertama kali dia melayani. Diminta Tuhan untuk memberi makan. Dan dia masak sendiri. Satu kali mamanya mengeluh karena kami punya banyak restoran. Sudah kasih koki saja. Kenapa kamu yang masak? Bangun jam 4 pagi, doa jam 5, mamanya sayang sudah itu pergi bagi, masuk kantor jam 8. Satu kali dia ngomong begini, Ma, sambil dia nangis. Tahu enggak, kenapa saya harus masak? Karena waktu saya masak, bukan saya memberkati mereka, mereka yang memberkati saya. Waktu saya masak, cintaku kepada Tuhan bertambah. Sambil dia nangis, saudara. Dia masak 150, 200 packs. Every day, setiap hari. Dia bagi di jalan-jalan dengan orang pagi hari. Dia bagi orang-orang yang gak punya. Dia lakukan itu terus menerus. Saya langsung berkata sama istri saya, jangan dilarang. Saudara, lakukan dari hubungan yang intim, engkau pasti akan dituntun oleh Tuhan. Amin, saudara. Kejadian 28 ayat 20 sampai 21. Kejadian 28 ayat 20 sampai 21. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Wow. Kalau saudara baca ayat ini, dibutuhkan keberanian dan kesadaran ketika seseorang menyatakan ini. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan akan menjadi Tuhan dalam hidupku. Yakub menjadi satu hal.
bahwa tidak secara otomatis Allah akan menjadi Allahnya hanya karena faktor keluarga. Yakub menyadari bahwa dia harus memiliki hubungan pribadi, pengenalan akan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Yakub menyadari itu. Maka dia rindukan adalah hubungan pribadi. Seberapa saudara yang rindu malam pagi hari ini? Kau mau berkata, Tuhan, aku ingin punya hubungan pribadi denganmu kembali. Boleh angkat tanganmu, saudara. Tidak ada yang lebih bahagia. Selain saya melihat, saya juga seorang gembala, saudara, di Makassar. Saya melihat jemaat anak-anak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka dituntun oleh Tuhan. Mereka punya waktu dengan Tuhan. Kehidupan Yakub memang banyak prosesnya. Tetapi dia dipenuhi dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, ini kekayaan rohani. Proses punya dua sisi. Apakah engkau melihat itu sebagai sebuah bencana? Ataukah sebuah berkat? Kalau saudara melihat itu sebagai sebuah berkat, maka itu akan menjadi pengalaman rohani yang tidak bisa diambil darimu. Waktu saya kecil, saya lahir dari keluarga yang miskin, Pak Ruben. Sangat miskin. Dan waktu kecil saya nggak ngerti. Kenapa saya harus lahir di keluarga yang miskin? Tapi di tengah-tengah sekolah saya itu orang-orang kaya semua. Kalau pakai baju setiap menaikkan kelas, semua orang pakai baju baru. Saya lambangnya saja yang baru. Bajunya bekas dari kakak saya, kakak sepupu saya. Kalau orang Natal pakai baju baru, saya hanya bisa nonton. Itu sampai saya besar. Seringkali SPP tidak terbayar 3 bulan. Harusnya pernah hampir saya dikeluarkan 4 bulan sampai 5 bulan pernah. Saudara, saya pernah mengalami rasanya miskin, rasanya dipandang remeh dengan orang. Mama saya seringkali memeluk saya karena banyak orang memperkatakan hal yang buruk. Tapi dia seorang orang tua yang selalu berkata, tidak, anakku akan dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan. Hari ini dia melihat itu. Semua anaknya dipakai dan diberkati Tuhan. Saudara, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan firman Tuhan itu turun kepada Musa, Keluaran 3 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir. Weker saya udah bunyi. Saudara, Keluaran 3 ayat 6. Ini powerful. Bahkan di Musa bilang begini, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya karena ia takut memandang Allah. Saudara, ada warisan yang bukan hanya diberikan secara keturunan lahiriah, bahkan warisan itu diterima oleh Musa. Dia berkata, akulah Allah ayahmu. Ayah apa? Ayah secara rohani. Saudara, makanya penting untuk setiap orang tergembalakan. Penting untuk setiap orang punya bapak rohani. Karena itu bukan hanya memanggil, tetapi saudara, kalau kau punya bapak rohani yang sungguh-sungguh, berkat rohani atas hidupnya, itu diperhitungkan Tuhan dan turun atas hidupmu. Pengenalan akan Tuhan, berkat-berkat rohani
Bukan hanya berkat jasmani, itu turun atas Musa. Lihat, Musa sampai menutupi mukanya dan dia takut memandang Tuhan. Kenapa? Kemuliaan Tuhan begitu bersinar. Saya berdoa, Tuhan membangkitkan hidup saudara dan saudara mengerti posisimu hari ini. Kenali Allah ayahmu. Saya jemput kita bangkit berdiri.